Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Rukmanasari akan menjelaskan tentang pengertian opini publik. Nah, jadi opini publik terdiri atas dua kata, yaitu opini dan publik. Opini diambil dari kata opinion dari bahasa Inggris yang berarti pendapat. Demikian juga publik berasal dari kata public dari bahasa Inggris yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bersifat publik, artinya umum. Nah, dengan demikian opini publik sama dengan pendapat umum karena kedua istilah tersebut sama-sama dipakai di Indonesia. Opini dapat dipahami sebagai pernyataan dan komunikasi sebagai jawaban atas pernyataan atau permasalahan yang kontroversial. Selanjutnya, publik diartikan sebagai sekelompok orang yang menaruh perhatian terhadap masalah yang dilontarkan melalui media massa dan ikut menanggapi dalam proses diskusi yang intensif untuk mencari cara memecahkan masalah yang dihadapi untuk kepentingan umum atau orang banyak. Dalam hal ini, publik diartikan tidak sama dengan massa, melainkan diartikan sebagai individu-individu di dalam kelompok yang memiliki atau diharapkan memiliki opini. Nah, dalam publik itu terdapat individu-individu yang mengerti masalah, rasional, kritis, bahkan spesialis, dan memiliki kepentingan yang perlu dijaga. Kelompok ini dapat juga dikatakan sebagai kelompok kepentingan, sehingga dapat diartikan bahwa opini publik adalah pendapat yang sama dan dinyatakan oleh banyak orang yang diperoleh melalui proses diskusi yang intensif sebagai jawaban atas pernyataan dan permasalahan yang menyangkut kepentingan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aksal Ardi Putra dengan NIM 933501819. Saya akan melanjutkan materi tentang apa itu opini publik. Sebelum mengetahui apa itu opini publik, kita harus mengetahui tentang apa itu karakteristik yang ada dalam opini publik. Opini publik mempunyai 7 karakteristik yang harus diketahui, antara lain: 1. Opini publik harus mempunyai isi yang memudahkan isu suatu masalah. 2. Opini publik harus mempunyai arah tujuan. 3. Opini publik harus memiliki intensitas atas seberapa kuat dampak isu tersebut. 4. Opini publik harus memiliki kontroversi. 5. Opini publik harus memiliki volume, yaitu sejauh mana isu tersebut berdampak. 6. Opini publik harus punya persistensi tentang berapa lama isu tersebut akan bertahan. 7. Opini publik harus memiliki ciri khas. Penggiringan opini publik harus memiliki ciri khas publik yang akan diberikan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Nah, yang selanjutnya adalah pengertian dari moral dan nilai moral ya. Moral adalah adat kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang kepada lingkungan sosialnya. Arti ini diambil dari kata etimologis moral itu sendiri ya, yang berasal dari kata mos. Sedangkan secara umum, moral adalah etika-etika kehidupan yang dijalankan untuk menjaga keteraturan sosial dalam bermasyarakat. Sedangkan pengertian dari nilai moral sendiri adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatan baik serta buruk yang menjadi pedoman kehidupan bagi manusia secara umum. Pendapat lain juga menyebutkan bahwa arti nilai moral adalah nilai-nilai yang mendorong manusia guna bertindak atau melakukan sesuatu, serta nilai moral ini juga sebagai sumber motivasi bagi kehidupan kita. Jadi dalam melakukan segala sesuatu kita itu harus termotivasi gitu, harus mengedepankan moral juga. Terus untuk yang selanjutnya ada pengertian nilai moral juga dari salah satu tokoh, yaitu Nicholas Triarkarya, yaitu beliau seorang ahli di bidang filsafat. Beliau mengartikan nilai moral adalah sebuah gambaran objektif pada tindakan manusia dalam menjalankan kegiatan kehidupannya. Nah, dalam hal tersebut istilah moral juga tertuju pada tindakan manusia atau individu yang terdapat nilai positif atau nilai kebaikannya. Nah, dari penjelasan di atas juga bisa kita pahami bahwa moral value adalah sebuah sistem penilaian yang bersumber dari kemampuan
pengetahuan ataupun kemampuan yang berasal dari diri manusia. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aslamuddin Arsyadana dengan NIM 933502719. Ya, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman-teman. Setelah kita mengetahui pengertian opini publik, karakteristik opini publik, pengertian nilai moral, selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk nilai moral atau jenis-jenis nilai moral. Jenis-jenis nilai moral itu terdapat dua macam, yakni yang pertama nilai moral baik dan yang kedua nilai moral buruk. Nilai moral baik, nilai-nilai yang berkaitan dengan kesesuaian antara keharapan dan tujuan hidup manusia. Dalam pelaksanaannya, hal tersebut bisa ditinjau dari aturan sosial masyarakat, yang mana akan terlihat mana yang baik dan mana yang buruk. Sebagai contoh, tindakan orang lain yang membutuhkan adalah sebuah bentuk amal atau sebuah bentuk moral yang baik sebab bermanfaat untuk orang lain serta lingkungan masyarakat. Jadi itu contohnya itu tindakan menolong orang lain. Jadi kita menolong orang lain itu merupakan nilai moral yang sangat baik dan bermanfaat untuk lingkungan masyarakat. Lalu jenis yang kedua ada nilai moral buruk. Nilai moral buruk itu nilai-nilai yang terdapat keburukan dan tidak sesuai dengan harapan serta tujuan hidup manusia. Nilai tersebut adalah sesuatu yang menyimpang dari keteraturan sosial, yang mana dampak yang ditimbulkan bisa mengakibatkan banyak masalah sosial di masyarakat. Sebagai contoh, tindakan mencuri atau korupsi adalah hal buruk, moral yang buruk sebab mengakibatkan kerugian orang lain. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, fungsi dan peran opini publik. Dalam perkembangan awalnya, opini publik selalu dikaitkan dengan politik, terutama dalam konteks negara demokrasi, baik sebagai sistem politik maupun demokrasi sebagai gaya hidup. Emory S. Bogardus mengemukakan bahwa opini publik mempunyai 3 fungsi sebagai kekuatan dalam kehidupan sosial dan politik. Ketiga fungsi itu ialah: opini publik dapat memperkuat undang-undang dan peraturan-peraturan. Opini publik merupakan pendukung moral dalam masyarakat. 3. Opini publik dapat menjadi pendukung eksistensi lembaga-lembaga sosial dan lembaga-lembaga politik. Opini publik juga berfungsi dan berperan sebagai pemancaran dari moral suatu masyarakat, karena moral memberikan standar nilai-nilai yang dianggap pantas dan harus ditaati oleh individu. Dalam hal peranan opini publik dalam mendukung eksistensi lembaga-lembaga sosial dan lembaga-lembaga politik, Auburn dan Inkoff dalam Arifin 214 menjelaskan bahwa semua golongan yang tersusun baik organisasi kerjanya mutlak harus memperoleh dukungan kuat dari opini publik. Jelas kiranya bahwa penguasa atau pemerintah yang sedang berkuasa harus orang-orang yang diingini oleh publik. Demikian juga kebijakan yang dijalankan harus pula didukung oleh publik dalam arti kepentingan-kepentingan publik itu terakomodasi dengan baik. Maka dapat dipahami jika opini publik di negara demokrasi diposisikan sebagai kekuatan keempat setelah 3 kekuatan dan kekuasaan lainnya dalam trias politika dari Montesquieu. Opini publik mempunyai fungsi dalam kehidupan sosial dan individu. Little de Sola menyebutkan bahwa opini publik memiliki 3 fungsi bagi seseorang, yaitu the cognitive function, the identification function, dan 3, the resolving of the internal function. The cognitive function berarti opini publik berfungsi memberikan pengertian, sehingga dengan adanya pengertian itu, seseorang dapat objektif menanggapi persoalan atau masalah yang merebak dalam masyarakat. Sedangkan the identification function, yakni opini publik berfungsi memperkenalkan pendapat-pendapat yang merupakan kesepakatan kelompok kepada individu-individu anggotanya. Kemudian the resolving of the internal function, yaitu
Opini publik berfungsi untuk memecahkan persoalan internal suatu kelompok antara lain dan melakukan pembagian tugas antar sesama anggota kelompok. Selanjutnya studi kasus. Budaya salaman saat bertemu merupakan kebiasaan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara turun-temurun. Hal itu menjadikan salaman sebagai salah satu moral atau kebiasaan baik di masyarakat. Opini publik tentang adanya budaya salaman ini sangat mendukung adanya salaman karena itu kebiasaan yang baik. Tidak hanya para masyarakat biasa, namun juga para pegawai, pemerintah, bahkan presiden juga melakukannya. Dengan adanya budaya salaman, kita dapat mempererat tali silaturahmi dan memberikan kesan moral yang baik kepada sesama. Sekian.